Pria ini tidak pernah menggunakan kertas saat buang air besar. Ia pergi ke toilet hingga 20 kali setiap hari. Kertas toilet disobek menjadi potongan-potongan kecil, lalu menggunakan air urin untuk membentuknya menjadi bulatan-bulatan. Bulatan tersebut kemudian dilapisi lem di seluruh permukaannya dan dibungkus dengan tisu basah. Setelah diremas dan dipadatkan, terbentuklah sebuah bola kertas besar dengan bentuk aneh. Saat sipir penjara membuka borgol tangannya, pria itu diam-diam menyelipkan bola kertas tersebut ke lubang kunci jendela kecil. Dengan cara ini, meskipun jendela kecil itu dikunci, ia tetap bisa langsung mendorongnya terbuka dan meraih kunci kombinasi dengan tangannya. Soal kata sandi, hal itu sama sekali bukan masalah baginya. Kotak susu kosong yang ada di sel menjadi kunci utama pelariannya. Pertama, kotak itu diinjak hingga pipih, lalu dibuka kembali. Di dalamnya terdapat lapisan tipis berupa film lilin. Lapisan ini dikelupas, dicuci hingga bersih, lalu saat sipir lengah, ditempelkan diam-diam pada kunci kombinasi pintu sel. Dengan begitu, ketika sipir memasukkan sandi, jari-jarinya akan meninggalkan sidik jari pada 4 tombol. Film tipis tersebut kemudian dilepas kembali, sehingga 4 tombol bisa dikenali dan menghasilkan 24 kemungkinan kombinasi. Setelah beberapa menit mencoba, pintu sel pun berhasil dibuka. Selanjutnya, rekaman kamera pengawas diputar ulang untuk menciptakan ilusi seolah-olah ia masih berada di dalam sel, sehingga memberinya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Melalui saluran ventilasi, ia berhasil mencapai kantor pemadam kebakaran. Di sana, ia berganti pakaian dan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Saat itu, rekannya mulai beraksi. Seorang wanita sengaja menciptakan ledakan di area parkir di sebelah penjara untuk menarik perhatian dinas pemadam kebakaran. Memanfaatkan kekacauan tersebut, pria itu bersembunyi di bawah mobil pemadam. Semua orang sibuk memadamkan api dan tidak menyadari keberadaannya. Tepat di depan para penjaga penjara, ia berhasil kabur tanpa terdeteksi. Namun, pelarian itu belum berakhir. Alih-alih melarikan diri jauh, ia justru mengitari penjara beberapa kali. Setelah itu, ia meminta koin kepada rekannya dan menggunakan telepon umum untuk melaporkan bahwa seseorang telah melarikan diri. Ketika polisi tiba, ia menyerahkan diri tanpa perlawanan dan kembali ke penjara. Pria ini bukanlah seorang penjahat, ia adalah seorang ahli pelarian yang dipekerjakan oleh Biro Penjara Federal untuk menguji sistem keamanan penjara-penjara dengan tingkat keamanan maksimum di seluruh negeri. Metode pengujiannya adalah dengan dipenjara menggunakan identitas palsu, lalu melarikan diri dengan caranya sendiri. Dalam 7 tahun, ia telah menguji 15 penjara keamanan maksimum dan tidak satupun yang mampu menahannya. Hingga suatu hari, agen CIA mendekatinya dan menawarkan bayaran sebesar $1 untuk menguji keamanan sebuah penjara misterius milik CIA. Demi bayaran simbolis itu, ia menerima tugas tersebut. Seperti sebelumnya, semuanya disiapkan dengan rapi. Identitas palsu, orang penghubung, dan kode evakuasi untuk menjamin keselamatannya. Rekannya bahkan menanamkan alat pelacak di dalam tubuhnya. Namun, yang tidak ia ketahui adalah sejak saat ia menerima tugas ini, ia telah terperangkap dalam sebuah konspirasi besar.